Shalom, salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 30 Mei 2025. Kita bersyukur oleh kasih karunia Allah, Tuhan menganugerahkan kehidupan. Mari kita tunduk kepala untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada sukacita yang besar ya Tuhan, kalau kami boleh terus menikmati kehidupan, sebab itu asalnya daripada-Mu. Kami rindu firman-Mu menopang dan menyertai kami. Biarlah kami baca di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, dan oleh anugerah pengasihan-Mu kami dapat melakukannya. Kami sedia mendengarkan di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada Renungan Harian edisi Jumat 30 Mei 2025 dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 33 ayat 12-17. Musa di hadapan kemuliaan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kuutus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan sabda firman Tuhan. Tema perenungan kita, penyertaan-Mu sempurna, Inang Sundun Pak Kaborona. Tidak jarang saudara-saudara ada di antara anggota jemaat yang menolak untuk menjadi pelayan Tuhan secara khusus, baik itu menjadi majelis gereja ataupun pengurus OIG ataupun pengurus lainnya dalam pelayanan gerejawi. Hal ini dikarenakan oleh perasaan tidak mampu dan tidak pantas. Namun tanpa disadari bahwa penunjukan tersebut tidaklah secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan di dalamnya jika dilihat dengan kacamata iman dan bukan hanya dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Terkadang juga timbul keraguan-raguan dalam diri seseorang akan kemampuannya, tanpa berpikir bahwa Tuhanlah yang akan memperlengkapi, memampukan dan memberkati umatnya dalam pelayanan. Seperti halnya dalam pembacaan kita saat ini, Musa awalnya ragu atas apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan 13, Musa berkata kepada Tuhan, bahwa siapakah yang akan engkau utus untuk bersama dengan aku, karena ini adalah umatmu. Musa mengetahui bagaimana watak perilaku bangsa Israel yang sering tegar tengkuk dan sombong.
Hal inilah yang menimbulkan keraguan dalam diri Musa untuk menjadi pemimpin mereka, sehingga Musa senantiasa meminta kasih karunia Tuhan untuk menopang dan memberkatinya. Selanjutnya dalam ayat 14 Tuhan berkata bahwa aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu, sebab Allah sungguh mengenal dan mengetahui akan pikiran Musa. Saudara-saudara, sikap Musa yang sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanannya secara tidak langsung mau mengajarkan dan mengingatkan kita semua untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, apapun itu, entah itu di rumah tangga, dalam tugas pekerjaan sehari-hari, bahkan dalam seluruh dimensi pelayanan baik gereja, sosial masyarakat. Kita diingatkan untuk selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan sumber segala kekuatan dan penata layanan kita. Pertolongan Tuhan ya dan amin serta sempurna bagi umat yang senantiasa hidup berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita selalu menjadikan hidup ini dan mengaminkan bahwa dalam situasi apapun, panggilan apapun, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mengajarkan kami untuk memberikan seluruh kehidupan kami di dalam mewujud nyatakan tugas panggilan selaku imamat am orang percaya. Dengan demikian kami sedang melakukan pewartaan Injil Yesus Kristus, sehingga dunia percaya dan mengetahui bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu ajarkan kepada kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami, sebab penyertaan Tuhan sempurna. Berkati kami dalam mewujud nyatakan seluruh aktivitas dan tanggung jawab itu hanya pada otoritas-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.